Halo semuanya, masih bersama dengan channel Marvel Indo. Dan kali ini kami akan membawa kalian kembali ke tahun 2008, di mana film Marvel Studios masih berada di P1 dan kisahnya belum seluas sekarang. Pada tahun 2008, hanya ada 2 film Marvel Studios yang dirilis, Iron Man pertama, dan yang akan kita bahas kali ini adalah The Incredible Hulk, mengisahkan tentang Bruce Banner yang melawan Abomination. Seperti apa kisahnya? Mari kita bernostalgia bersama. Di Universitas Culver yang berada di Virginia, California, Jenderal Thunderbolt Ross bertemu dengan Dr. Bruce Banner yang merupakan kekasih dari putrinya, yaitu Betty Ross. Pertemuan itu adalah untuk membahas tentang eksperimen yang membuat manusia yang bisa kebal terhadap radiasi gamma. Dan di sana kemudian dijelaskan, eksperimen tersebut adalah bagian dari percobaan ulang. Karena sebelumnya, eksperimen Super Soldier pernah dilakukan pada era Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, eksperimen tersebut gagal dan mengakibatkan Bruce Banner berubah menjadi Hulk dalam periode tertentu jika detak jantungnya di atas 200. Bruce Banner yang berubah menjadi Hulk kemudian merusak laboratorium dan membunuh beberapa orang. Hal itu membuat Bruce Banner menjadi buronan bagi militer Amerika Serikat, dan Jenderal Ross sendiri tetap ingin membuat Hulk menjadi senjata militer. 5 tahun kemudian, terlihat Bruce Banner yang bekerja di pabrik minuman botol yang berlokasikan di Rio de Janeiro, Brazil. Banner tetap mencari obat atas kegagalan percobaan tersebut. Dia kemudian bertukar pikiran dengan seseorang yang ada di internet dengan menggunakan kode nama Mr. Blue. Mr. Blue ini kemudian menyebut Banner dengan Mr. Green. Banner juga berlatih meditasi dengan teknik pernafasan untuk menolongnya mengontrol emosi, dan itu sudah berhasil selama 5 bulan terakhir. Suatu hari, Banner tidak sengaja melukai tangannya saat sedang memperbaiki saklar. Hal itu membuat darahnya terjatuh ke dalam sebuah botol minuman. Botol minuman itu kemudian diminum oleh seorang kakek yang diperankan oleh Stan Lee. Hal itu membuatnya terkena penyakit dari radiasi gamma. Kemudian, mendengar berita itu, Ross langsung mengirim anggota SWAT ke sana yang dipimpin oleh Angkatan Laut Berdarah Rusia yang bernama Emil Blonsky untuk mencari dan menangkap Banner. Di sana Banner berubah menjadi Hulk dan mengalahkan tim Blonsky. Setelah Ross menjelaskan bagaimana proses Banner menjadi Hulk, Blonsky kemudian bersedia disuntikan serum yang serupa, namun dalam dosis yang lebih sedikit. Hal ini akan menambah kecepatan, kekuatan, dan penyembuhan bagi Blonsky. Namun efek sampingnya akan merombak tulangnya dan sendinya. Banner kemudian kembali ke Universitas Culver dan bertemu dengan Betty yang sekarang berpacaran dengan rekan kerjanya yang sesama ilmuwan. Ross mengetahuinya dan dia kemudian memerintahkan Blonsky beserta pasukannya untuk menyerang Banner. Karena panik dan terpaksa, Banner akhirnya berubah menjadi Hulk dan terjadi pertarungan di halaman universitas. Saat pasukan Ross mundur, Blonsky dengan berani menghadapi Hulk. Namun Hulk menendangnya hingga terpental dan menabrak pohon. Hulk saat itu masih bisa sadar dan melindungi Betty dari kebakaran. Dan beberapa saat setelah itu, Hulk kemudian membawa Betty kabur. Ketika kembali menjadi Banner, dia kemudian menghubungi Mr. Blue yang ingin bertemu dengan Banner di New York. Mr. Blue ini adalah seorang ahli biologis di bidang sel yang bernama Dr. Samuel Stern. Di sana dia mengatakan sudah menemukan zat penawar untuk menyembuhkan Banner. Percobaan yang dilakukan ternyata berhasil, namun Dr. Stern
memperingatkan Banner bahwa penawarnya mungkin hanya berhasil untuk 1 kali perubahan. Stern pun kemudian mengakui bahwa dia telah mensintetiskan darah dari Banner yang dikirim dari Brazil dan dia sudah memperbanyaknya. Di sini Stern percaya darah itu bisa menjadi obat. Karena takut akan disalahgunakan oleh Jenderal Ross, Banner kemudian menyuruh Dr. Stern untuk memusnahkan suplai darah tersebut. Di sisi lain, Blonsky ternyata selamat dari insiden tersebut dan dia terlihat sudah pulih. Dia kemudian bergabung kembali pada percobaan ketiga untuk menangkap Banner. Dan kali ini mereka sukses. Dan mereka kemudian membawa Banner beserta dengan Betty ke dalam helikopter. Tetapi Blonsky memilih tinggal dan memaksa Dr. Stern untuk menyuntikkan darah dari Banner ke tubuhnya. Ternyata Blonsky berencana untuk memiliki kekuatan Hulk. Stern kemudian memperingatkan jika menggabungkan serum Super Soldier dan darah Banner akan menciptakan Abomination. Tetapi Blonsky tetap menginginkan hal tersebut. Eksperimen itu kemudian mengubah Blonsky menjadi makhluk yang ukuran dan kekuatannya di atas Hulk, serta membuatnya menjadi sangat kejam. Dia kemudian melempar Stern yang terkena tetesan darah Banner tepat pada luka di keningnya. Hal itu membuat Dr. Stern berubah juga. Kemudian Abomination keluar dan mengamuk di kota Harlem. Di dalam helikopter sendiri, Banner kemudian meyakinkan Ross bahwa hanya dialah yang bisa menghentikan Abomination. Ross pun kemudian menyetujuinya dan Banner melompat dari helikopter. Dia kemudian berubah menjadi Hulk ketika menyentuh tanah. Mereka pun kemudian bertarung dengan sengit sampai ke sebuah atap. Dan di sana, Bruce memenangkan pertarungan yang melelahkan itu. Setelah itu, sempat terjadi momen romantis antara Hulk dengan Betty. Kemudian Banner kabur dan menghilang dari New York. 1 bulan kemudian, Banner berada di Bella Coola, sebuah lokasi yang ada di British Columbia. Di sana Banner tidak lagi merasa khawatir jika bisa berubah menjadi Hulk sewaktu-waktu, karena sekarang dia sudah bisa mengontrol emosinya. Dan di credit scene, Tony Stark menemui Jenderal Ross di sebuah bar. Dia menginformasikan sebuah tim bernama Avengers sedang dikumpulkan. Pembicaraan Tony ini berlanjut untuk mengajak Jenderal Ross dan Super Soldier-nya supaya ikut bergabung. Dan oke semuanya, demikian adalah seluruh alur cerita dari film The Incredible Hulk yang rilis 2008 silam. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.